Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 10 ayat 14. Mazmur 10 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, "Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong." Perhatikan ada kata untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Mazmur ini masih ditulis oleh Daud dalam perenungannya bersama dengan Tuhan. Dia berkata untuk anak yatim. Kata anak yatim mengandung arti seorang yang fatherless atau yang hidup tanpa figur ayah. Kata anak yatim tidak semata orang yang ditinggalkan oleh ayahnya karena meninggal dunia. Ada banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan yang hidup tanpa adanya kasih Bapa di dalam dirinya. Orang yang hidup tanpa figur Bapa tinggal di dalam dirinya akan menjadi seorang yang lemah, tidak memiliki iman, mudah jatuh bangun dalam dosa, dan hidup dalam kekhawatiran, atau jadi anak-anak pemberontak. Dan ini tidak hanya terjadi pada anak-anak kecil, anak-anak muda, tapi juga bisa terjadi pada orang-orang dewasa yang sudah sekian tahun menyatakan dirinya sebagai orang Kristen. Satu kali ada seorang yang berkata pada saya, "Kalau memang Yesus itu Tuhan, buktikan bahwa saya bisa mendapatkan pekerjaan, usaha saya lancar, dan saya dapat jodoh." Bahkan dia berkata, "Tuhan Yesus itu penipu." Saya hadapi orang ini dengan tenang. Saya berkata, kalau saya punya anak, dan saya memperlakukan anak saya dengan baik, saya sediakan kebutuhannya, saya menyediakan waktu untuk dia, saya ajak main anak saya. Apakah anak tetangga boleh marah pada saya karena dia tidak saya perlakukan sama seperti pada anak saya? Demikian juga Bapa di sorga tidak akan memperlakukan yang istimewa pada orang yang belum jadi anaknya. Hari itu saya doakan pemuda ini untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, untuk dia mengalami kasih Bapa di dalam hidupnya. Yesus Tuhan adalah Bapa kita yang dapat dipercaya. Dalam kata Bapa mengandung arti kata sumber. Dia adalah sumber berkat, sumber mujizat, sumber perlindungan, dan sumber pengharapan. Sebagaimana seorang ayah merupakan sumber nafkah, sumber perlindungan, kekuatan, dan tempat bersandar bagi anak-anaknya. Ada banyak orang hari-hari ini kehilangan kasih Bapa dalam hidupnya. Mereka hanya mengenal Kristen sebagai identitas agama. Akhirnya hanya meributkan masalah doktrin, ribut tentang Tritunggal, ribut tentang bahasa roh, ribut tentang vaksin, dan berbagai pengajaran lainnya. Ada juga yang mulai goyah imannya, sehingga bingung dengan pergumulan hidup yang dialami. Hari ini saya mau mengajak semua kita mengalami kasih Bapa dalam diri kita. Kasih Bapa yang mau menerima kita saat ditolak oleh orang lain. Kasih Bapa menyembuhkan luka hati kita dari kepahitan dan kecewa. Kasih Bapa yang akan membuat kita tegak menghadapi badai hidup yang menakutkan. Dia adalah Bapa yang baik, penuh dengan kasih karunia. Dia mau bertanggung jawab atas hidup kita. Dia masih mau menolong kesulitan kita dalam keuangan, kesulitan Anda dalam pekerjaan, atas keputusan yang harus diambil. Dia masih mau menolong Anda dan menerima saat kita terjerat dalam dosa yang tidak berujung. Jangan pernah menjauh dari Bapa Surgawi. Biarlah pelukan kasih-Nya menegakkan hidup kita dan memberikan pada kita harapan yang baru. Mari kita datang pada Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau datang kepadamu. Bapa yang kami kasih, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Izinkan kami boleh mengalami kasih-Mu lebih dan lebih lagi. Biarlah kasih Bapa itu tinggal di dalam hati kami, menegakkan iman kami lagi, memulihkan kehidupan kami yang selama ini seakan tidak menentu.
Kami yang selama ini bingung mencari-cari keputusan, mencari-cari jawaban, mencari-cari kepuasan. Hari ini kami mau mengalami kasih Bapa tinggal dalam hati dan hidup kami. Kuatkan kami, teguhkan kami. Ampuni kalau kami hanya menganggap Engkau sebagai Tuhan yang kami sembah hanya karena identitas saja. Tapi kami mau mengalami kasih Bapa lebih dan lebih lagi secara pribadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Silakan masuk dalam hati dan hidup kami. Kiranya kasih-Mu itu boleh membuat kami tegak kembali, boleh membuat kami tersenyum kembali, boleh membuat kami memiliki harapan, boleh membuat kami semangat kembali, boleh membuat kami boleh diterima sekalipun orang-orang di sekitar kami menolak kami. Kami tidak akan pernah putus asa, sebab Engkau Bapa yang baik, yang mau menanggung kami, yang mau menjamin kami. Sekalipun kami hari-hari ini mengalami kesulitan ya Tuhan dalam keputusan yang harus kami ambil dalam pekerjaan, kami percaya Bapa yang baik itu mau menolong kami. Sekalipun kami hari-hari ini terjerat dalam dosa yang tidak berujung, jatuh bangun, hari ini kami mau menyerahkan diri kepadamu. Biarlah pelukan kasih Bapa itu boleh menerima kami, sehingga kami tidak akan cari-cari kepuasan dari pihak yang lain, sebab kami menemukannya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang mengerti hidup kami, Bapa yang mau mengangkat kami, Bapa yang mau menegakkan kami, Bapa yang begitu baik, yang mau bertanggung jawab atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami kasih Bapa dalam kehidupan kita hari demi hari. Salam dari Saukir Harjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.